Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang 3 topik ya. Ada TB paru, ada pneumonia, dan terakhir ada flu burung. Oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman kesempatannya. Sudah meluangkan waktu untuk kita belajar sama-sama di sini. Sebentar kalau misal caraku menjelaskan itu agak cepat, teman-teman bisa langsung kirim chat. Ingatkan saya di kolom chat, nah, biar pelan-pelan cara menjelaskannya ya. Oke, jadi kita mulai. Kita mulai mulai dari oke. Oke. Kita mulai dari tuberkulosis paru. Nah, jadi teman-teman harus ingat bahwasanya eh, tuberkulosis itu dia merupakan infeksi ya, infeksi yang diakibatkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, dia infeksi di paru oleh karena adanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini yang biasa ditakut-takutkan toh, karena si TB ini dia proses penyebaran infeksinya itu melalui droplet dari orang batuk bersin itu bisa berpindah. Nah, faktor risikonya apa saja? Pertama, dia imunokompromisis. Nah, imunocompression. Apa yang dimaksud dengan imunokompresi? Imunokompresi itu adalah suatu keadaan di mana sistem imunnya itu menurun, ya. Biasanya diakibatkan oleh satu, dia kena HIV atau dia kena DM, ya, atau juga penggunaan obat-obatan misalnya kortikosteroid, ya, ya. Makanya kenapa pada pasien-pasien yang TB itu dia eh, pada orang yang HIV itu gampang sekali kena TB. Why? Kenapa bisa? Karena dia sistem imunnya sedang menurun, imunokompromisis. Nah, oke. Nah, kita lihat di sini. Jadi, ketika seseorang itu terpajan dengan bakteri TB, itu sebenarnya toh kita tidak langsung terinfeksi. Jadi, sekitar sekitar eh, 70% orang yang terinfeksi TB itu dia tidak langsung terinfeksi, ya. 70%-nya itu dia tidak terinfeksi, ya. Jadi, sistem imunta itu bisa mengalahkan itu si bakteri. Tapi ada beberapa case yang orang bisa terinfeksi, ya. Itu yang tadi yang ku bilang, salah satu faktor risikonya itu pada pasien-pasien yang imunokompromisis, ya. Jadi mereka mereka yang terinfeksi ini adalah orang-orang yang imunokompromis, ya, yaitu keadaan sistem imunnya itu sedang menurun, ya, kayak gitu, ya. Jadi kita sebenarnya bisa saja sekarang ini kita sudah ada bakteri TB di dalam tubuh tak, tapi karena sistem imun tak kuat, bisa saja gejalanya itu belum muncul. Kapan dia muncul? Nanti ketika sistem imun tak lagi menurun. Nah, kayak gitu. Oke, ini TB, toh dia khas sekali gejalanya. Apa gejalanya? Dia batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Nah, jadi batuknya itu dia tidak berhenti. Dia tidak mampan dengan obat-obatan pereda batuk. Dia tidak mampan dengan obat-obatan antitusif. Jadi biar dia dikasih obat-obat antitusif segala macam, batuknya itu tidak bakal hilang. Ya, kenapa? Karena si bakterinya dalam paru itu dia masih ada, masih positif. Jadi biar dia dikasih obat-obatan pereda batuk, tetap batuknya akan muncul. Nah, jadi gejala utamanya TB adalah pasien dengan batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Nah, terus klinis lain yang mendukung apa-apa saja. Nah, ini biasanya adalah dahaknya itu dia bercampur darah. Nah, biasanya bercampur darah. Kapan dia bercampur darah? Biasanya kalau batuknya itu sudah kronik, sudah lama. Ya, pada fase-fase awal itu kadang-kadang dia tidak ada darah, kadang-kadang batuk kering, kadang-kadang batuk berdahak biasa. Toh, nanti sudah agak lama dia baru bisa berdarah. Nah, keluhan lain yang paling mendukung apa? Yang ini ya, nafsu makan menurun, sama ini berat badan menurun. Ya, jadi
kalau misal teman-teman dapat soal pasien dengan keluhan batuk, misal dia sudah bilang itu lebih dari 2 minggu, terus berat badannya menurun, ini merupakan tanda patognomonik dari TB. Ya, jadi teman-teman ingat ya, TB itu, ingat gejala penting, dia batuk lebih dari 2 minggu, darah, dan berat badannya menurun. Nah, kenapa berat badan menurun penting? Karena pada pasien-pasien batuk yang non-TB, biasanya itu berat badannya dia tidak menurun. Ya, kita ambil contoh lah batuk yang lain, misal pneumonia, ya, apalagi bronkitis, apalagi PPOK. Ini biasa berat badannya mereka tidak menurun. Toh, makanya untuk membedakan, paling gampang tak bedakan itu dia batuknya karena TB atau bukan. Yang paling simpel lihat dari dahak, apakah dia ada darah atau tidak. Yang kedua, lihat dari berat badan. Apakah terdapat penurunan berat badannya secara signifikan atau tidak. Nah, kalau misal dia bilang berat badannya menurun signifikan, ya, signifikan. Nah, dikatakan signifikan apa? Kalau berat badannya itu menurun dalam sebulan itu bisa di atas 3 kilo lebih. Bayangkan Mi, 1 bulan itu berat badannya dia bisa lebih dari 3 kilo turunnya. Itu yang dibilang berat badan menurun secara signifikan. Ya, itu. Terus keluhan lain yang paling sering muncul apa? Ini, dia demam. Ya, demamnya itu berkepanjangan. Bisa sampai 1 bulan. Ya, gitu. Oke. Jadi kesimpulannya itu untuk TB, untuk gejala, satu, dia batuk. Ya, batuk lebih dari 2 minggu. Kemudian perhatikan dahak. Biasanya itu dia bilang darah. Yang ketiga itu berat badan menurun. Sama kalau misal dia mau kasih tambah, dia bilang demam. Biasa demamnya itu subfebris. Dia tidak terlalu tinggi, tapi dia berkepanjangan lebih dari sama dengan 1 bulan. Ya, kayak gitu. Oke, tapi yang cukup teman-teman ingat, 2 minggu, dahaknya darah, dan berat badan menurun. Ini mau tanda yang paling sering nakas masuk di soal. Ya, sebenarnya bukan cuma di soal, tapi di klinis sehari-hari itu biasanya nakas masuk berat badan menurun. Ya, gitu. Nah, jadi selanjut. Oke. Jadi TB itu dia bukan cuma ada di dalam paru-paru doang. Nah, jadi si TB ini dia sebenarnya bukan cuma ada dalam paru-paru doang. Tapi kalau misal dia infeksinya sudah lama, dia bisa mengenai juga yang namanya TB ekstra paru. Ya, contohnya apa? Contohnya limfadenitis TB. Ya, misalnya klinisnya itu bisa didapatkan pembesaran kelenjar getah bening. Nah, makanya itu kalau pasien-pasien TB, selain dia batuk, kemudian dia berat badan menurun, dia dahaknya darah, teman-teman jangan lupa cek apakah ada pembesaran kelenjar getah bening. Yang simpel-simpel mau lihat di ketiak kah, atau di leher, yang paling gampang teman-teman raba. Biasanya pada pasien TB itu disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening. Kalau misal ada pembesaran KGB atau kelenjar getah bening, maka diagnosisnya itu merupakan TB ekstra paru. Atau lebih simpelnya kita sebut sebagai limfadenitis TB. Ya, itu contoh pertama. Yang kedua, meningitis TB. Ya, jadi si bakteri TB ini dia bisa menginfeksi sampai di sistem saraf pusat, di SSP. Ya, dalam hal ini, dia bisa berkembang menjadi meningitis TB. Pasti, kalau misal dia mau arahkan di meningitis TB, pasti dia kasih masuk gejala-gejala meningitis. Apa-apa saja itu gejala meningitis? Satu, dia nyeri kepala. Ya, biasa nyeri kepala. Ya. Kedua, ciri khasnya demam atau itis. Ciri khasnya infeksi atau itis, meningitis. Berarti dia ada demam. Ya. Yang ketiga, yang paling penting itu dia bisa ada kejang. Toh, berikutnya bisa apa lagi? Ada pemeriksaan fisik yang kasih itu kaku kuduknya positif. Ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau misal di soal dia bilang pasien dengan keluhan batuk, misal sudah 4 minggu, terus saat ini keluhannya dia nyeri kepala dan pasiennya kejang. Oh, teman-teman harus berpikir itu diagnosisnya saat ini bukan lagi TB paru,
kemungkinan dia mengarah ke TB ekstra paru. Dalam hal ini yang lebih spesifik adalah meningitis TB. Ya, oke. Contoh terakhir, pleuritis TB. Jadi, karena TB ini dia ada dalam paru, maka pertama-tama dia akan menyebar dulu ke organ yang terdekat. Yang terdekatnya apa? Lapisan pleura. Nah, jadi dia akan menginfeksi yang terdekat. Dalam hal ini, pertama dia akan kena dulu bagian pleuranya. Nah, kalau dia sudah kena pleura, lalu si pleuranya radang, akan menjadi pleuritis. Ya, pleuritis. Nanti akan berkomplikasi menjadi efusi pleura. Ya, kayak gitu. Nah, keluhannya apa kalau sudah ada efusi pleura? Pasti berhubungan dengan struktur anatomis yang terganggu. Apa itu? Sesak napas. Nah, ini nih yang kasih alasan, so that's why kenapa orang yang TB itu dia foto X-ray-nya itu dua. Di pertama posisi PA, yang kedua itu lateral. Ya, kenapa kita perlu lateral? Karena lateral ini enak sekali kalau kita lihat ada efusi pleura. Nah, jadi untuk melihat komplikasi apakah dia sudah kena efusi pleura atau belum. Ya, gitu. Nah, oke, nah selanjutnya kita akan bahas tentang pemeriksaan fisis. Jadi pemeriksaan fisisnya TB ini eh, sebenarnya tidak jauh beda, mirip-mirip dengan keluhannya batuk yang lain. Nggak, nggak terlalu sulit, nggak terlalu bisa dibedakan dengan pemeriksaannya pneumonia. Pokoknya semua mirip. Nah, kita lihat dari inspeksi. Inspeksinya itu dia pernapasannya bisa tertinggal. Ya, apalagi sudah disertai dengan efusi pleura. Jadi, nah, kalau ada nih efusi pleura, pernapasannya bisa tertinggal. Apa yang nampak pada saat kita lihat pernapasannya? Dia akan asimetris. Artinya pernapasannya itu tidak seimbang antara dada kiri sama dada kanan. Biasanya yang tertinggal itu adalah lokasi yang terinfeksi. Ya, misal dia terinfeksi bagian paru kanan. Biasanya yang tertinggal itu adalah yang paru kanannya. Ya, kayak gitu. Terus kita palpasi. Palpasi ini dia akan didapatkan vokal fremitusnya meningkat. Bagaimana caranya kita tahu vokal fremitus meningkat? Kita suruh pasiennya bilang 77, 77, baru kita raba. Aduh, kenapa terstop anunya, share screen-nya? Wait, 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 wait. Oke, bentar ya. Mana lu? Oke, masih kelihatan, Ji, share screen-nya? Masih dong. Oh, iya, masih. Ya, jadi ingat tadi yang aku bilang. Caranya periksa vokal fremitus itu kita suruh pasiennya bilang 77, 77. Nanti kita bandingkan yang mana yang lebih terasa getarannya. Kalau misal dia lebih kuat getarannya, itu yang disebut sebagai vokal fremitusnya meningkat. Ya, itu. Terus perkusinya redup. Nah, perkusi redup ini bisa didapatkan pada pasien TB, pada pasien pneumonia, pada pasien efusi pleura. Ya, normalnya pada paru itu perkusita itu apa namanya kalau paru? Dia sonor. Ya, sonor itu artinya dia berisi apa? Udara. Ya, karena kan normalnya itu pada paru memang dia terisi udara. Tapi kalau misal dia ada infeksi, ya, misalnya itu pada pasien TB atau pasien pneumonia atau pasien efusi pleura, biasanya perkusinya redup. Toh, redup itu dia menandakan dia biasanya kekurangan oksigen di dalam parunya, ya, atau bisa ada infeksi, ya, atau bisa ada cairan, atau bisa ada tumor, ya. Itu yang bisa memberikan klinis redup itu banyak, bukan cuma pada pasien TB doang, ya. Kemudian dia auskultasi. Auskultasi ini kita akan mendapatkan bunyinya rongki. Nah, lagi-lagi ku ingatkan, rongki ini dia tidak spesifik pada TB doang, bisa pada pneumonia, ya, bisa pada PPOK juga, ya, bisa pada bronkitis juga, ya, bisa. Nah, kayak itu. Nah, jadi sebenarnya untuk pemeriksaan fisis itu agak sulit dibedakan, tapi kita bisa membedakan dengan jelas dari anamnesisnya si pasien. Ya, ingat nah, batuk lebih dari 2 minggu, bercampur darah, bisa darah bisa tidak, tapi biasanya di soal nakasnya masuk bercampur darah dan disertai dengan penurunan berat badan. Tambahan didapatkan pembesaran kelenjar getah bening. Ya,
Kayak gitu. Nah, oke, kita next lagi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pengklasifikasian dari TB. Nah, jadi teman-teman harus ingat, TB itu kalau berdasarkan diagnosisnya terbagi atas dua ya. Ada TB yang terkonfirmasi bakteriologis, ada TB yang terkonfirmasi klinis. Ya, maksudnya apa? Kalau dia bakteriologis, artinya dia didiagnosis berdasarkan pemeriksaan bakteriologis. Misalnya apa? Misalnya sputum BTA, toh, apalagi misal TCM, apalagi misal kultur dahak. Ya, ini dia berdasarkan pemeriksaan bakteriologis. Sementara klinis, ini berdasarkan klinisnya pasien. Klinisnya bisa didapatkan dari apa? Satu, dari anamnesis. Yang kedua, pemfis. Yang ketiga itu, ini, penunjang. Penunjangnya dalam hal ini yaitu toraks. Ya, X-ray. Ya, yang paling penting. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas dulu TB terkonfirmasi bakteriologis. Ingat, kalau dia bakteriologis, berarti itu dia didiagnosis berdasarkan pemeriksaan bakteriologis. Misal tadi BTA, TCM, atau kultur dahak. Itu bisa semua. Nah, contohnya apa di sini? Satu, pasien TB paru dengan BTA positif. Oh, jelas nih. Kalau dia BTA-nya positif, berarti itu diagnosisnya berdasarkan bakteriologis nih. Ya. Atau TB paru berdasarkan biakan. Kalau dia bilang biakan, nama lainnya biakan ini artinya kultur. Di kultur ini, ya. Terus dia bilang berdasarkan hasil tes cepat molekuler. Apa tes cepat? Tes cepat itu adalah pemeriksaan TCM, ya. Kayak gitu. Nah, intinya itu poinnya. Kalau bakteriologis itu dia didiagnosis berdasarkan BTA, TCM, atau biakan. Biakan itu nama lainnya adalah kultur, kultur dahak, kultur sputum. Nah, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas TB yang terkonfirmasi klinis. Ingat saja, klinis itu kan berhubungan dengan keluhan pasien. Keluhan pasien itu didapatkan dari apa? Didapatkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Penunjang apa yang paling penting di sini? Toraks. Atau kalau misal dia didapatkan TB ekstra paru, misal pembesaran KGB, pemeriksaan histo PA. Di histo PA, histopatologi. Ya, intinya yang mendukung klinis pasien. Ya, kayak gitu. Contoh di sini. Dia lihat di sini. Satu, pasien TB paru dengan BTA negatif. Toh, BTA-nya negatif. Kenapa harus negatif? Karena kalau dia positif, itu artinya dia sudah terkonfirmasi bakteriologis. Makanya dia harus negatif. Yang kedua apa? Fototoraks. Seperti yang aku bilang tadi, toraks. Ya. Yang ketiga, pasien TB paru BTA negatif tidak ada perbaikan klinis setelah diberikan antibiotik non-OAT. Ya, jadi ada namanya pemeriksaan tes antibiotik. Ya, pernahkah ini dapat dulu? Jadi tes antibiotik ini adalah antibiotik itu diberikan pada pasien-pasien yang batuk, misal lebih dari 2 minggu. Nah, dengan pemberian antibiotik itu dipantau klinisnya. Kalau misal klinisnya dia tidak membaik, misal dia masih batuk, berarti kita curiga etiologinya itu bukan bakteri biasa. Jadi kemungkinan besar dia bakterinya TB. Ya, kayak gitu. Nah, jadi namanya tes antibiotik. Nah, tapi kalau misal kita memberikan dia antibiotik, terus keluhannya klinisnya itu membaik, batuknya hilang, kemungkinan besar itu diagnosisnya bukan TB. Karena cuma pasien yang non-TB yang diberikan dengan antibiotik yang keluhannya baik. Kalau dia pasien TB, biar kita kasih antibiotik 1 triliun juta-juta planet yang lain, tetap keluhannya tidak bakal berubah. Karena bukan itu obatnya. Toh? Jadi kalau misal teman-teman di puskesmas, bingung kayak ini, mau ke periksa apa, nggak ada fototoraks, nggak ada TCM, baru pasienku ini batuk sudah 2 minggu, bingung kok toh, mau gak kasih apa ini, kasih dulu antibiotik, misal amoxicillin atau cefixim, atau mungkin antibiotik yang lain, misal golongan quinolone, misal levofloxacin atau ciprofloxacin. Terus teman-teman kasih antibiotik, terus teman-teman pantau selama seminggu pas habis obatnya. Nah, setelah teman-teman pantau ternyata oh keluhannya berkurang, tahu wah batuknya hilang nih, nggak ada yang batuk. Oke, mungkin besar itu dia mungkin
batuknya bukan karena TB, entah itu dia mungkin PPOK, entah itu dia mungkin pneumonia, toh mungkin ke arah situ. Tapi kalau misal teman-teman sudah kasih dia antibiotik, terus dia tidak mampan, dia masih batuk, oh teman-teman harus curiga, oh kemungkinan besar ini dia TB. Toh karena sudah aku kasih antibiotik yang adekuat, dia masih tidak mampan, oh kemungkinan besar dia TB ini. Kayak gitu nah, jadi kayak gitu maksudnya. Toh di sini Nona bilang, pasien TB paru BTA negatif dengan tidak ada perbaikan klinis setelah diberikan antibiotik non-OAT. Berarti antibiotik yang non-OAT itu memangnya apa-apa saja ke obat OAT. OAT itu ada isoniazid, toh, rifampicin, pyrazinamid, etambutol, sama streptomycin. Jadi obat-obat antibiotik yang non-OAT itu adalah obat-obat antibiotik yang selirnya ini semua, selirnya ini, 5 ini. Tuh, dia masuk di situ amoxicillin, dia masuk di situ cefixim, levofloxacin. Toh intinya diberikan obat-obat non-OAT. Kalau misal keluhannya tidak berubah, kemungkinan besar itu dia mengarah ke TB. Karena keluhan TB itu dia bisa membaik hanya dengan pemberian OAT. Jadi biar kita kasih obat satu lusin, obat batuk satu lusin, satu satu dunia, satu kunci-kunci dunia. Kalau obatnya itu bukan OAT, dia tidak bakal membaik keluhan batuknya. Nah, begitu maksudnya. Jadi, kemudian TB ekstra paru yang terdiagnosis secara klinis maupun laboratoris dan histopatologis. Ya, jadi ini yang aku bilang tadi. Dia selain TCM, BTA sama kultur, itu dia masuk ke konfirmasi klinis. Ya, entah itu dia histo-PA. Ya, kan tadi kalau misal tadi yang aku bilang pembesaran apa TB kelenjar tadi pada pembesaran KGB itu nanti akan diperiksa anunya, ininya akan dieksisi, dikasih keluar benjolannya, lalu diperiksa di laboratorium, diperiksa histo-PA-nya, histopatologinya. Kalau misal dia mendukung ke arah TB, pemeriksaan histopatologisnya itu, kalau misal dia mendukung ke arah TB, itu artinya dia diagnosisnya mengarah ke TB klinis, ya. Kemudian yang terakhir itu TB anak yang terdiagnosis dengan sistem sistem skor. Jadi pada pasien-pasien anak itu ada namanya skor TB, ya. Nanti teman-teman akan dapat nanti di penjelasan di pertemuan selanjutnya tentang TB pada anak. Nah, kayak gitu. Jadi kesimpulannya di klasifikasi ini adalah TB terkonfirmasi bakteriologis itu adalah TB yang didiagnosis dengan pemeriksaan BTA, TCM, dan kultur. Selainnya tiga ini, itu dia masuk di TB klinis. Ya, ingat kalau TB klinis ada tiga diagnosisnya, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Penunjangnya itu yang paling sering toraks, yang kedua itu histo-PA, ya, atau tadi yang aku bilang tes antibiotik, ya, kayak gitu. Nah, oke, kita next lagi, nah. Nah, ini klasifikasi lainnya. Jadi, tadi itu berdasarkan apakah dia bakteriologis atau TB klinis. Sekarang ada klasifikasi lain. Satu, berdasarkan lokasi. Lokasinya itu yang pertama ada TB paru, yang kedua itu TB ekstra paru. TB paru ini artinya TB-nya itu dia menginfeksi paru-paru, ya. Sementara TB ekstra paru itu adalah TB yang infeksinya itu di luar paru, ya. Contohnya apa? Contohnya satu tadi, limfadenitis TB. Ini TB ekstra paru ini, ya. Atau contoh lagi, meningitis TB, ya. Ini TB ekstra paru juga. Ada lagi, pleuritis TB. Toh, ini TB ekstra paru juga. Ada juga TB kutis. Ini TB ekstra paru juga. Ada juga TB tulang. Ini TB ekstra paru juga, ya. Jadi ingat, bakteri TB itu dia tidak cuma mengenai paru doang. Kalau misalnya dia sudah berlangsungannya kronis, berlangsung lama, tidak ditangani dengan baik, atau dia resisten terhadap obat-obatan TB, itu bisa menyebar ke ekstra paru juga, ya. Yang paling sering itu ini limfadenitis TB di KGB. Makanya kadang-kadang didapatkan pembesaran kelenjar getah bening pada pasien-pasien TB juga, ya. Gitu. Nah, kemudian berdasarkan riwayat sebelumnya, ada yang dinamakan kasus TB baru, ada juga yang kasus TB yang pernah diobati. Nah, di sini ini ada kasus kambuh, gagal pengobatan, putus obat, ya, gitu-gitulah. Kemudian berdasarkan uji kepeka obat, artinya sensitivitas. Sensitivitas, ya. Ada yang di sini disebut sebagai sensitif obat, ada yang juga yang disebut sebagai TB resisten obat, ya. TB resisten obat ini paling sering masuk di soal. Nah, dia klasifikasinya itu ada banyak.
ada monoresisten, ada poliresisten, ada resisten rifampicin, ada MDR ya, multi drug resistant, ada pre-XDR, ada XDR atau extensive drug resistant. Nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Ya. Nah, ini yang aku bilang tadi. Ya, ini berdasarkan riwayat pengobatan. Nah, jadi teman-teman, ini klasifikasinya. Ada yang disebut sebagai kasus baru, ada yang disebut sebagai relapse atau kasus kambuh, ada yang disebut sebagai putus obat, atau nama lainnya default, atau nama lainnya lost to follow up, ada yang disebut sebagai kasus gagal, ada yang disebut sebagai kasus pindahan. Nah, ingat saja, kapan dia dikatakan kasus baru? Kalau kapan dikatakan kasus baru? Kalau kalau dia belum pernah minum OAT atau dia pernah minum OAT tapi kurang dari 28 hari ya atau di bawah 1 bulan ya gitu. Kemudian kasus kambuh. Kapan dikatakan kasus kambuh? Dia sudah sembuh. Maksudnya dia dia sudah lengkap pengobatannya dan dinyatakan sembuh tapi kasusnya kembali, BTA-nya kembali positif. Di kapan dikatakan kasus putus obat? Putus obat itu adalah kalau misal dia pernah minum obat lebih dari 1 bulan, lalu dia stop. Nah, dia stop. Nah, ingat, dia harus lebih dari 1 bulan. Nah, karena kalau misal dia minum obat kurang dari 1 bulan, itu tetap dikatakan kasus baru. Tapi kalau misal dia pernah lebih minum obat 1 bulan, terus dia putus, itu dia putus obat. Nah, ingat, nah, kasus baru itu adalah kalau dia tidak pernah minum obat atau durasi minum obatnya kurang dari 1 bulan, baru dia putus, itu tetap dikatakan kasus baru. Tapi kalau misal dia pernah minum obat lebih dari 1 bulan, terus dia putus, itu dikatakan sebagai putus berobat. Nah, kayak gitu. Ada juga dikatakan kasus gagal. Kasus gagal itu adalah kalau dahaknya positif pada akhir bulan kelima. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misal jadi dokter itu pada pasien TB itu, teman-teman periksa dahaknya pada bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan kelima. Kalau misal dia masih positif di bulan kelima, itu dia dikatakan gagal. Ya, gagal pengobatan. Terus ada juga dikatakan kasus pindahan. Kasus pindahan ini dia pernah menjalani pengobatan OAT, terus dia pindah ke daerah lain. Nah, oke, tunggu nah, mau dulu pergi mixi sebentar, kencing. 5 menit. Oke, kita lanjut lagi nah. Kita next lagi. Yep. Kemudian aku. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman ada yang bingung kan untuk diagnosis ini yang kasus klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan? Ingatlah, eh kadang-kadang itu orang ketukar-tukar. Kapan dia dibilang kasus baru? Kap, ye, oh, iya Kak, sebentar, mau Kak dulu ngajar. Ah, iya, iya Kak, iya Kak, oke. Iya. Nah, teman-teman, eh, jangan lupa nah. Jadi kadang-kadang itu di soal, dia bilang pasien datang dengan, dia sudah putus obat, misal dia kurang dari 28 hari. Terus dia minum obat kembali, minum obat kembali. Kadang-kadang orang itu nah pikir dia kasus putus obat. Padahal karena dia masih kurang dari 28 hari minum obatnya itu tetap dikatakan kasus baru. Nah, ingat batasannya itu 28 hari. Kalau dia sudah lebih dari 28 hari baru putus obat, itu baru dikatakan putus obat. Kalau dia kurang dari 28 hari baru putus obat, itu tetap dikatakan kasus baru. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita akan bahas tentang TB resisten obat, ya, TBRO. Nah, TBRO ini lumayan banyak klasifikasinya, tapi sebenarnya gampang dimengerti. Nah, satu, kita akan bahas tentang monoresisten, poliresisten, TB MDR, TB pre-XDR, TB XDR, dan TB RR atau resisten rifampicin. Nah,
Sekarang kita bahas dulu yang pertama dari TB MDR. Ya, MDR ini adalah ketika si pasiennya itu resisten isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Jadi misal ini dia resisten 2 obat, rifampicin dan INH, isoniazid secara bersamaan. Itu bisa dikatakan dia TB MDR. Ya, dia harus bersamaan. Ya, misal nih dia cuma resisten rifampicin doang. Misal dia resisten rifampicin tambah etambutol, ya etambutol. Oh, ini nggak bisa dikatakan dia MDR karena syaratnya itu rifampicin tambah INH itu harus bersamaan. Ya, kayak gitu. Terus dia bilang di sini, dengan atau tanpa diikuti resistensi terhadap OAT lini pertama lainnya. Toh, jadi entah itu dia cuma resisten terhadap rifampicin doang, rifampicin dan INH doang yang 2 obat ini, atau rifampicin tambah INH tambah OAT yang lain. Ini dia tetap dikatakan TB-MDR. Jadi intinya dia harus ada rifampicin tambah INH. Contoh, dia resisten terhadap rifampicin tambah INH, terus ditambah dengan misal pirazinamid. Apa ini DX-nya? Tetap dia masuk TB-MDR. Ya, atau juga dia resisten rifampicin tambah isoniazid tambah pirazinamid tambah apa lagi? Etambutol. Ada 4 dia resisten. Oh, ini tetap dikatakan MDR. Ya, kayak gitu. Nah, terus kita bahas poliresisten. Nah, ini teman-teman bisa agak bingung. Bagaimana cara aku bedakan ini antara MDR sama poliresisten? Ya, nah, jadi poliresisten itu adalah kalau dia resisten terhadap satu jenis OAT lini pertama, tapi tidak bersamaan antara isoniazid dan rifampicin. Ya, contoh, misal ini dia resisten terhadap obat rifampicin ditambah misal etambutol, oh berarti ini dia masuk dalam kategori poliresisten. Jadi kayak gini ya. Atau misal rifampicin etambutol tambah misal pirazinamid, oh ini dia masih tetap poliresisten. Tapi kalau misal dia ada medisin INH, isoniazid, oh berarti itu dia sudah masuk TB-MDR. Ya, kayak gitu. Itu cara bedakannya. Nah, kayak gitu. Jadi TB MDR itu ingat MDR itu dia harus 2, minimal dia harus bersamaan apa resistennya antara rifampicin sama isoniazid. Ya, entah itu dia mau resisten 3 obat kah atau 2 obat, selama ada rifampicin sama isoniazid yang resisten, itu sudah dikatakan sebagai TB MDR. Sementara poliresisten itu bisa salah satunya doang. Misal, dia tadi aku bilang dia cuma resisten rifampicin sama etambutol doang. Oh, itu dia poliresisten, ya. Atau misal dia resisten etambutol tanpa pirazinamid. Tetap ini dia poliresisten juga, ya. Entah itu dia rifampicinnya kena juga atau tidak, selama dia lebih dari 1 obat dan tidak bersamaan antara rifampicin sama isoniazidnya, itu dia masuk dalam kategori poliresisten, ya. Kayak gitu. Nah, terus ada dikatakan TB pre-XDR, ya, pre-XDR. Nah, TB pre-XDR ini adalah kalau dia resisten terhadap MDR dan salah satu obat lini kedua atau obat-obat golongan quinolone. Toh, jadi bahasa singkatnya ini adalah TB pre-XDR ini adalah dia TB MDR ditambah resisten terhadap lini kedua atau obat golongan quinolone. Dia atau nah atau. Artinya adalah dia sudah resisten terhadap rifampicin, sudah resisten juga terhadap INH, ditambah resisten juga terhadap lini kedua atau obat golongan quinolone. Misal, dia resisten terhadap obat golongan quinolone apa? Levofloxacin. Oh, berarti ini dia sudah dikatakan resisten, dia termasuk TB pre-XDR, ya. Rifampicin, isoniazid, dan levofloxacin. Atau
Lini kedua misalnya apa? Capreomycin, amikacin, dan kanamycin. Misal, dia resisten terhadap INH, tambah rifampicin. Ternyata dia juga resisten terhadap lini kedua. Salah satunya, misal dia amikacin, resisten amikacin. Oh, berarti dia termasuk dalam kategori TB pre-XDR. Nah, karena TB pre-XDR secara definitif itu TB MDR ditambah resistensi terhadap salah satu obat golongan quinolon atau OAT lini kedua. Toh, sementara MDR-nya itu dia INH dan rifampicin. Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya ini kata kuncinya adalah harus kau tahu dulu yang MDR yang paling penting. Ingat, MDR itu dua. Dia resisten bersamaan. Rifampicin dan isoniazid. Ya, ya, karena kalau sudah kau tahu MDR, bisa kau bedakan yang mana dia pre-XDR, yang mana dia poliresisten. Ya, kayak gitu. Nah, terus ada juga yang dinamakan TBXDR. Nah, jadi tadi ada namanya pre-XDR, sekarang TBXDR. Nah, TBXDR ini adalah TBMDR ditambah resisten terhadap quinolon ditambah resisten terhadap obat-obatan lini kedua. Di apa bedanya sama yang pre-XDR? Kalau dia pre-XDR, dia tadi resistennya MDR ditambah quinolon atau dia atau di sini nah atau lini kedua. Berarti kalau dia pre-XDR itu dia bisa salah satunya doang. Sementara kalau dia XDR itu dia harus dua-duanya. Dia harus resisten terhadap quinolon, dia juga harus resisten terhadap obat-obatan lini kedua. Toh, misal dia resisten di sini terhadap rifampicin, dia resisten juga terhadap isoniazid, dia resisten juga terhadap obat quinolon, misalnya tadi levofloxacin, ditambah amikacin. Oh, berarti ini dia masuk TB XDR, karena dia sudah resisten terhadap obat quinolon, dan sudah resisten juga terhadap obat lini kedua. Toh, ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Sementara tadi yang aku bilang pre-XDR itu dia salah satunya, entah itu dia quinolon atau OAT lini kedua. Tapi kalau misal dia sudah resisten nih quinolon dan ya bedakan atau dan OAT lini kedua itu berarti dia sudah masuk di TB-XDR. Nah, kayak gitu. Terus ada juga dikatakan TB resisten rifampicin. TB resisten rifampicin ini adalah dia cuma resisten terhadap rifampicin doang. Entah itu dia monoresisten, poliresisten, MDR, atau XDR. Jadi, resisten rifampicin ini sebenarnya dia diagnosisnya banyak. Resisten rifampicin bisa dia di poliresisten, toh misal tadi aku bilang, dia misal resisten terhadap rifampicin ditambah etambutol. Secara definisi dia masuk poliresisten, tapi secara definisi dia juga masuk di resisten rifampicin. Kenapa? Karena di sini penjelasannya adalah resisten rifampicin itu adalah resisten terhadap rifampicin. Entah itu dia monoresisten, poliresisten, MDR sama XDR. Nah, jadi kalau dia resisten rifampicin ini dia luas sekali cakupannya. Bisa dia monoresisten, bisa dia poli, bisa dia MDR, bahkan bisa juga XDR. Ya, kayak gitu. Nah, sementara monoresisten itu dia cuma resisten terhadap salah satu obat doang. Toh, misalnya dia cuma isoniazid toh, toh, atau misal dia cuma etambutol toh, dia sendiri aja, atau misal dia cuma misal pyrazinamide toh, toh, atau bahkan dia cuma resisten terhadap rifampicin toh. Berarti kalau misal dia cuma resisten terhadap rifampicin, itu diagnosisnya dua. Satu, dia memenuhi kriteria monoresisten. Yang kedua, dia memenuhi kriteria TB resisten rifampicin. Ya, karena secara definisi di sini Nah bilang resisten terhadap rifampicin, entah itu dia monoresisten, poliresisten, MDR atau XDR. Jadi resisten rifampicin ini dia luas sekali cakupannya. Nah, kayak gitu. Oke, kita next lagi. Nah, ini pemeriksaan penunjang yang paling penting. Jadi ingat teman-teman, teman-teman itu harus bedakan yang mana pemeriksaan penunjang yang bukan gold standar, yang mana yang gold standar. Oke, jadi pertama-tama pasti kita akan selalu disuguhkan eh, dengan teori bahwa pemeriksaannya penunjang TB itu yang paling penting adalah pemeriksaan BTA. Iya, penting memang BTA, tapi BTA itu bukan pemeriksaan gold standarnya. Yang gold standar itu adalah pemeriksaan kultur. Nah, ingat, kulturnya itu kultur apa? Harus dia kultur dahak. Di harus dahaknya yang dikultur. Bukan darah, bukan apa. Pokoknya dia harus dahak, ya. Kultur dahak. Atau bisa juga spesimen lambung. Masih masuk akal lah spesimen lambung, ya. Tapi kalau darah itu dia enggak. Dia harus dahak atau minimal spesimen lambung. Nah,
Gitu. Jadi ingat, gold standarnya itu adalah pemeriksaan kultur. Ya, ini gold standar ini. Nah, terus pemeriksaan lainnya apa? BTA dan pemeriksaan TCM. Di, ya. Tapi kalau misal ditanya pemeriksaan awalnya apa? Pemeriksaan awalnya itu adalah TCM. Jadi kalau misal ditanyakan gold standar itu adalah kultur, kultur skutum. Nah, kalau misal ditanyakan untuk memantau, memantau progresivitas penyakit, memantau itu baru pemeriksaan BTA. Ya, kayak gitu. Nah, terus pemeriksaan BTA ini dia biasa dilakukan juga di puskesmas, tergantung ketersediaan, Ji. Karena biasanya di puskesmas itu tidak ada TCM, apalagi kultur tidak ada sama sekali. Biasanya di puskesmas itu dia cuma pemeriksaan BTA doang. Tapi ingat, hasilnya dia lama. Ya, dia lama bisa sampai 2 minggu hasilnya ini. Ya, biasanya sampai 2 minggu sih, tapi kadang-kadang juga di bawah itu. Toh, keuntungannya dari TCM adalah TCM ini dia cepat. Dari namanya saja tes cepat molekuler, TCM, tes cepat molekuler, dia cepat. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya pemeriksaan yang paling penting apa? Ini radiologi X-ray. Ini wajib ini diperiksa pada pasien-pasien yang TB, yang batuk, sesak. Ini penting untuk kita periksa X-ray. Ingat posisinya apa? Posisi PA atau lateral atau oblik. Nah, seperti tadi yang aku bilang, lateral itu penting untuk kita bisa lihat apakah ada penumpukan cairan. Jadi, penumpukan cairan itu klinisnya di apa? Klinisnya pada TB yang sudah berkomplikasi menjadi efusi pleura. Ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman harus ingat, eh, ingat Ki, kalau TB itu gambarannya adalah biasanya bayangan berawannya itu di apex. Nah, ingat selalu di apex, di apex paru. Kalau teman-teman ingat lagi struktur anatomisnya paru itu dia ada tiga toh. Jeleknya gambarku deh. Anggaplah ini yang manakah cara hapus-hapusnya. Oke, anggaplah ini paru walaupun jelek kayak gini. Di paru sebelah kanan itu dia ada 3 lobus. Ini sama kayak bagian-bagian bagian atas, bagian tengah, sama bagian bawah. Sementara yang paru kiri dia cuma 2 atau atas bawah doang. Nah, biasanya itu pada pasien-pasien TB itu yang paling khas dia biasanya ada gambaran bercak berawan di apex paru. Tuh, kalau bukan bercak berawan, nama lainnya dia bilang infiltrat. Di infiltrat, ya. Nama lain selain infiltrat apa? Perselubungan, ya. Perselubungan homogen lah atau apa, ya kayak gitu. Ya, sama aja semua itu. Entah itu dia bilang bercak berawan, ada infiltrat, ada berselubungan homogen, itu semua sama. Toh, intinya apa? Dia gambarnya putih-putih kayak gini. Di apex paru. Lihat ini apex semua toh. Nah, pertanyaannya, kenapa BD dia harus di apex? Kayak gitu kan. Mungkin ada yang bertanya iseng, "Dok, kenapa dia harus di apex? Dok, kenapa bukan di tengah saja atau di bawah? Atau mungkin di manakah kenapa harus di apex?" Karena eh, di apex itu dia tekanan udaranya dia lebih tinggi. Ya, tekanan udaranya dia lebih tinggi, ya, udaranya dia tinggi. Nah, terus apa kaitannya dong dengan bakteri TB? Kalau misalnya tekanan udaranya tinggi, teman-teman harus ingat lagi bakteri TB itu adalah dia merupakan bakteri yang bersifat aerob. Toh, artinya aerob apa? Aerob itu dia sangat bisa tumbuh subur dengan ketersediaan oksigen yang banyak. Sementara di apex itu tekanan oksigennya dia lebih tinggi. Makanya kenapa mereka bisa tumbuh subur kalau misal ada di apex paru. Nah, kayak gitu. Nah, ini nih yang bedakan dengan pneumonia. Nah, jadi pneumonia itu gambarannya tuh sama dengan TB. Dia sama-sama gambaran bercak berawan atau gambaran infiltrat. Tapi biasanya adalah kalau pneumonia itu bukan di apex, biasanya dia di tengah atau kadang-kadang dia di bawah. Nah, ya, kalau misalnya sudah bilang di apex, teman-teman harus pikir kemungkinan 90% dia TB. Karena kalau dia pneumonia, yang paling mirip-mirip dengan TB, itu dia gambarannya bukan di apex. Bercak berawannya itu biasanya bukan di apex, kadang di tengah, kadang di bawah. Ya, kayak gitu. Terus ada gambaran kavitas. Kavitas ini apa? Kavitas ini, dia terminologi katanya itu berasal dari kafum. Kafum itu kayak lubang, tuh rongga, kayak lubang. Yang mana beda contohnya kavitas, ini yang dibilang kavitas. Jadi salah satu ciri TB itu adalah satu dia bercak berawan di apex, yang kedua dia ada gambaran kavitas. Nah, terus ada 3 juga bercak milier. Milier ini adalah dia bercaknya itu bercak tersebar hampir di seluruh lapangan paru. Jadi ada suatu kondisi yang dimana bercak berawannya itu bukan cuma di apex, tapi dia sudah tersebar di seluruh lapangan paru. Nah, ini yang dinamakan sebagai TB milier. Ya, bimilier. Apa? Kayak gitu. Nah, terus ada juga gambaran lesinya inaktif.
Artinya inaktif ini apa? Inaktif ini adalah dia sudah tidak, maksudnya sudah tidak mengakibatkan ini, sudah tidak, ibaratnya bakterinya sudah mati, kayak gitu. Nah, contohnya apa? Ada fibrotik, ada kalsifikasi. Jadi ingat di soal itu kalau misal dia bilang ada fibrotik atau ada kalsifikasi, misal dia bilang pada apex, itu artinya dia TB-nya bukan TB paru yang aktif lagi, TB parunya sudah tidak aktif. Toh, ibaratnya begini, logikanya begini. Misal ini teman-teman luka, teman-teman itu ada luka di paha. Misal ada teman luka di paha, mungkin lukanya sembuh, sembuh, sudah tidak sakit lagi, tapi ingat, pasti ada bekasnya pasti. Toh, biasanya bekasnya itu kadang-kadang dia bisa dalam bentuk scar. Nah, begitu pula di paru. Kalau di paru itu ada infeksi TB, ya mungkin dia sudah sembuh, sembuh mungkin TB-nya, tapi dia ada bekas. Bekasnya itu yang disebut sebagai fibrotik, kalsifikasi, atau penebalan pleura. Toh, itu yang dibilang apa, Swarte sign, penebalan pleura. Ya, kayak gitu. Nah, pemeriksaan penunjang lain apa yang bisa diperiksa? Satu, dia bisa analisis cairan pleura, yang kemudian bisa pemeriksaan histopatologi, yang ketiga uji tuberkulin. Nah, ini tadi yang aku bilang. Ini diagnosisnya ini untuk yang TB klinis. Ya, ini TB klinis semua, ini yang ini. Ya, ini TB klinis semua. Di sementara yang ini untuk mendiagnosis TB yang terkonfirmasi bakteriologis. Di kayak gitu. Ya, oke. Next lagi ya. Nah, ini kita bagaimana cara tak mendiagnosis, kita mengalurkan pasien TB. Kalau misal dia datang di puskesmas, di vaskes awal. Nah, kita baca dulu aturannya. Nah, jadi, lihat ya, diagnosis TB paru itu pada orang dewasa harus ditegakkan terlebih dahulu berdasarkan pemeriksaan bakteriologis. Jadi ingat, pertama itu urutannya bakteriologis dulu. Entah itu dia TCM, entah itu dia BTA, atau bahkan kalau yang punya kultur, ya kultur dahak. Oh, yang kedua, pemeriksaan TCM digunakan untuk menegakkan diagnosis. Ya, ini terutama di daerah fase awal, misal di PKM. Ya, karena kenapa TCM? TCM ini cepat, coy. Dia cuma 1 jam bisa keluar hasilnya. Tuh, makanya namanya tes cepat molekuler. Tuh, makanya kenapa dia bisa dijadikan bahan untuk menegakkan diagnosis karena dia cepat. Tuh, tapi sebenarnya kalau ditanya gold standarnya mana? Gold standarnya bukan TCM, gold standarnya tetap kultur dahak. Ya, kayak gitu. Sementara sedangkan pemantauan pemantauan kemajuan pengobatan toh pemantauan kemajuan pengobatan tetap dengan pemeriksaan mikroskopis. Ini maksudnya apa? Pemeriksaan BTA. Jadi, jadi ingat, TCM itu dipakai untuk mendiagnosis cepat, sedangkan BTA itu dipakai untuk pemantauan kemajuan pengobatan. Nah, kemudian yang ketiga, tidak dibenarkan mendiagnosis TB hanya dengan fototoraks saja. Tuh. Jadi memang tidak dibenarkan kita diagnosis TB hanya dengan fototoraks. Dia harus ada keluhan pendukung, entah itu dia anamnesisnya mendukung, pemfisnya mendukung, ya kayak gitu. Tidak dibenarkan mendiagnosis TB dengan pemeriksaan serologis. Maksudnya apa? Darah. Tadi yang aku bilang tadi, kultur darah itu tidak dipakai untuk diagnosis TB. Dia harus kulturnya dahak, ya sputum. Nah, kalau ditanya ini referensinya dari mana, ini referensinya ini dari panduannya Kemenkes ini, ya. Kayak gini jadi. Nah, terus ini juga bagaimana cara kita mendiagnosis TB paru? Lihat ya dari terduga TB. Di sini kita lihat ini dulu. Pasien baru tidak ada riwayat pengobatan TB, tidak ada riwayat kontak erat dengan TBRO, pasien dengan HIV negatif atau tidak diketahui status HIV-nya. Apa yang pertama kita lakukan? Pemeriksaan klinis dan pemeriksaan bakteriologis. Artinya apa klinis? Tadi aku bilang anamnesis, pemfis. Pemeriksaan bakteriologis dengan TCM. Kalau misalnya ada TCM, gas pakai TCM, ya. Tapi ingat, tidak semua puskesmas itu memiliki fasilitas TCM. Jarang sekali. Bahkan di puskesmas yang kutempati sekarang kerja itu tidak ada TCM-nya. Jadi kami di sini mendiagnosis TB itu berdasarkan pemeriksaan BTA. Itu kelemahannya BTA, dia lama. Biasa semingguan keluar hasilnya kalau di sini. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya mau ditunggu BTA, semingguan keluar kan lama tuh. Baru sementara kondisi pasien kan terus memburuk. Makanya kenapa Kemenkes itu dia tetapkan standar untuk mendiagnosis TB itu sebaiknya pakai TCM karena dia cepat. Hitungan jam sudah keluar hasilnya. Oke, dia bilang tidak memiliki akses untuk TCM TB ya. Kita lakukan pemeriksaan BTA ya. BTA. Ingat, pemeriksaan BTA itu 2 kali diambil sputumnya. 2 kali diambil sputum. Ya,
Makanya di sini kenapa Anda tulis di sini negatif-negatif, positif-positif, karena ini dia artinya 2 kali diambil sputumnya. Nah, ternyata diperiksa sputumnya didapatkan dia negatif-negatif. Oh, jangan dulu senang hati ya, karena ada namanya dia TB terdiagnosis klinis. So that's why di sini dia suruh kita periksa foto toraks. Nah, terus toraksnya didapat gambaran mendukung TB. Oh, kalau misal toraksnya didapatkan gambaran TB-nya mendukung, walaupun BTA-nya negatif, itu tetap dia TB terkonfirmasi klinis, seperti yang kujelaskan tadi sebelumnya. Oh, ingat, TB terkonfirmasi klinis itu dia harus tetap diobati. Dia harus tetap diobati sama dengan TB-TB yang lain. Toh, makanya di sini Nah bilang pengobatan TB lini pertama. Ya, kayak gitu. Ya, terus di sini Nah bilang, oh ternyata di sini tidak ada pemeriksaan fototoraksnya. Oh, lalu apa yang kita akan lakukan? Jangan kehabisan akal. Kita melakukan terapi pemberian antibiotik non-OAT. Seperti tadi yang kujelaskan toh, kalau misalnya ada fototoraks, bisa kita pakai antibiotik tes. Kita tes dengan antibiotik. Ternyata ketika kita berikan OAT antibiotik, tidak ada perbaikan klinis. Dia tidak membaik, dia tetap batuk terus, batuk terus. Sudah satu lusin kita kasih, sudah berjuta-juta dunia, kunci-kunci dunia, pokoknya segala macam obat kita kasih, ternyata tidak ada perbaikan klinis. Itu tetap kita diagnosis sebagai TB terkonfirmasi klinis. Ya. Jadi ingat ya, teman-teman, kalau misal fototoraksnya dia dia ada gambaran TB walaupun BTA-nya negatif, itu tetap diobati karena dia termasuk dalam TB terkonfirmasi klinis. Nah, kalaupun tidak ada fototoraks, teman-teman jangan kehabisan akal, kasih antibiotik ya. Kalau misal dia habis minum antibiotik non OAT yang tadi, yang selain pyrazinamid, rifampicin, ethambutol, streptomycin, isoniazid, yang itu semua, yang obat-obatan bukan TB, kita kasih antibiotik yang itu, yang selain itu semua, terus dia tidak ada perbaikan klinis, tetap dia TB terkonfirmasi klinis. Tapi kalau misalnya kita kasih dia obat-obatan non OAT, ya, ternyata dia ada perbaikan klinis, kemungkinan besar dia bukan TB, ya. Memang tidak masuk akal. Bagaimana caranya kalau misal dia TB, terus kalau kita kasih dia antibiotik, misal Amox dia membaik, berarti itu kemungkinan bukan TB. Karena kalau dia TB, dia kita kasih amoxicillin 1 lusin, dia tidak bakal membaik keluhannya. Toh, makanya kenapa ketika keluhannya membaik dengan pemberian OAT, berarti kemungkinan besar itu dia bukan TB. Itu kenapa di sini Anda bilang dianjurkan untuk pemeriksaan yang lain. Nah, kayak gitu. Terus, ternyata pemeriksaan BTA-nya itu positif. Ya, entah itu dia positifnya +1 atau +2, dia tetap didiagnosis sebagai TB terkonfirmasi bakteriologis. Nah, jadi bedakan kapan dia dikatakan terkonfirmasi bakteriologis, kapan dia dikatakan terkonfirmasi klinis. Ya, kayak gitu. Oh, ternyata dari langkah sini tadi, puskesmas itu dia memiliki akses TCM, tes cepat molekuler. Ya udah, gaskan ini TCM. Nah, dari hasil pemeriksaan TCM ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Nah, pertama, satu didapatkan positif. TB-nya positif, rifampicin sensitif. Berarti kita obati dengan pengobatan TB lini pertama. Nah, jadi ingat teman-teman, keunggulannya pengobatan TCM ini adalah kita bisa tahu apakah si pasien ini dia masih resisten terhadap rifampicin atau tidak. Nah, itu perbedaannya. Kalau BTA itu kita cuma tahu dia positif atau negatif. Tapi TCM ini keunggulannya adalah selain dia cepat, kita bisa tahu dari hasil pemeriksaan TCM bahwasanya si pasien ini apakah dia sudah ada resistensi terhadap rifampicin atau bukan, atau belum ada. Nah, kalau misal dia didapatkan sensitif rifampicin, kita lakukan pemeriksaan bakteriologis yang pengobatan TB yang lini pertama. Tapi ternyata kalau misalnya kita dapatkan MTB-nya positif, tapi rifampicin-nya intermediate, intermediate, indeterminate, ini artinya dia ragu-ragu. Nah, makanya disuruh ulangi pemeriksaan TCM-nya. Toh, terus kalau misal kita pemeriksaan MTB-nya positif, tapi didapatkan rifampicin resisten atau resisten rifampicin, maka diagnosisnya berubah menjadi TBRR, ya, TB resisten rifampicin. Nah, ini dia tidak bisa diobati dengan lini pertama sebenarnya, ya. Biasanya itu pengobatan lini kedua, ya. Tapi ingat, pengobatannya itu dia lebih panjang ya. Kalau TBRO itu pengobatannya lebih panjang. Dia bukan cuma 6 bulan, bisa bisa di atas 6 bulan, bisa sampai 11 bulan, bahkan bisa sampai 18 bulan. Dia lebih lama pengobatannya. Nah, kayak gitu. Terus apa lagi yang akan kita lakukan? Kalau misal dia resisten rifampicin, jangan lupa kita lakukan uji kepeka-an obat ya. Kenapa harus diuji kepeka-an obat? Karena buat jaga-jaga. Takutnya si pasien ini dia tidak cuma resisten rifampicin doang, dia bisa resisten obat yang lain, obat TB yang lain, misalnya isoniazid. Ya, kenapa, Pale?
nggak langsung diperiksa dengan TCM resisten anunya isoniazidnya. Kenapa cuma rifampicin? Karena memang cuma rifampicin yang bisa dideteksi sama TCM. TCM itu dia tidak bisa mendeteksi yang lain, tidak bisa mendeteksi isoniazid. Dia cuma bisa mendeteksi rifampicin. Makanya kenapa di sini dia cuma punya resisten rifampicin doang. Ya, kayak gitu. Oleh karena itu, karena dia cuma bisa mendiagnosis TB resisten rifampicin, maka dia harus dilakukan uji kepekaan yang lain, toh di luar TCM, toh untuk tahu apakah dia ada resisten terhadap eh, obat TB yang lain, misalnya isoniazid. Nah, karena kalau misal ada mi resisten rifampicin, terus ada mi resisten isoniazid, berarti diagnosisnya itu berubah menjadi TB MDR. Ya, kayak gitu. Nah, terus ternyata pas dilakukan uji kepekaan obat, oh ternyata dia ada juga resisten terhadap obat-obatan golongan quinolone. Oh itu dikatakan dia pre-XDR. Terus kalau misal dilakukan uji resisten, ternyata dia ada juga golongan quinolone sama obat-obat lini kedua. Itu yang dikatakan dia TB-XDR. Nah, ini pengobatannya lebih lama lagi ini. Ini bisa sampai, tadi yang aku bilang bisa sampai 18 bulan. Bayangkan itu minum obat 18 bulan, siapa yang nggak bosan? Ya. Kayak gitu. Nah, ini tadi yang aku bilang. Nah, tadi sempat Kak singgung pengobatannya kategori satu, kategori 2. Ini tadi yang aku bilang. Obat lini satu. Ya, tuh, kayak ini tadi aku bilang obat lini 2. Nah, yang mana paling itu obat lini satu, lini 2? Nah, ini yang dibilang tadi. Ya. Lini satu itu dikasihkan 2 RHZE ditambah 4 RH. Nah, kalau teman-teman bingung apa yang dibilang RHZE, RHZE itu kepanjangannya. R itu dia rifampicin, H itu dia isoniazid, INH, isoniazid. Kemudian Z itu dia pirazinamid. Kemudian E itu adalah etambutol. Jadi, nah ini semua ya. RHZE, rifampicin, isoniazid, pirazinamid, sama etambutol. Jadi, pengobatan TB itu terbagi atas dua tahap. Nah, teman-teman, ada tahap awal dan ada tahap lanjutan. Jadi, kenapa di sini Nah bilang 2 RHZE? 2 RHZE ini maksudnya adalah 2 bulan awal. Jadi, tahap awal itu dia diberikan selama 2 bulan. Obatnya apa-apa saja dikasih. Ada 4 jenis obat. Ada rifampicin, ada isoniazid, ada pirazinamid, dan ada etambutol. Nah, kalau misal sudah 2 bulan, baru dikasih tahap lanjutan. Tahap lanjutannya itu adalah 4RH. 4RH ini adalah 4 bulan diberikan R-nya itu rifampicin, dan H-nya itu adalah isoniazid. Toh, jadi pada tahap lanjutan ini dia cuma 2 obat doang yang dikasih. Ya, 2 obat yaitu rifampicin sama isoniazid. Ya, kayak gitu. Terus ini yang kategori 2. Kategori 2 itu dia lebih panjang pengobatannya. Dia biasanya itu selama 8 bulan. Ya, jadi tahap awalnya terbagi atas 2. Ya, tahap awalnya terbagi atas 2. Ingatnya atas 2 tahap awalnya. Ada yang 2 RHZES, ada lalu ditambah RHZE. Artinya 2 bulan pertama itu dia menerima rifampicin, isoniazid, pirazinamid, etambutol, sama streptomycin. Ya, lalu 1 bulan berikutnya itu dia cuma terima apa rifampicin, isoniazid, pirazinamid, sama etambutol. Jadi 3 bulan ya. Jadi kalau dia tahap awalnya untuk kategori 2 itu dia diberikan selama 3 bulan. Terus tahap lanjutannya itu diberikan selama 5 bulan ya. Dia ada 3 jenis obat. 5 bulannya itu dikasihkan rifampicin, isoniazid, sama etambutol ya. Jadi totalnya itu adalah selama 8 bulan ya. Nah, terus pertanyaannya, kapan kita curiga dia harus dikasihkan obat kategori 2? Nah, ini kalau BTA-nya positif atau dia misal BTA positif di bulan kelima. Nah, ini kita curiga ya. Atau dia pengobatan ulang, misal dia sudah minum obat selama lebih dari 1 bulan, terus dia stop ya, kayak gitu. Atau dia pasien kambuh, dia sudah berobat selama 6 bulan, terus pas diperiksa TCM-nya dia masih positif, apa BT-nya masih positif. Oh, berarti ini dia kemungkinan harus dikasih obat yang kategori 2 ya. Atau pasien gagal pengobatan. Nah, kapan dikatakan gagal pengobatan? Gagal pengobatan adalah ketika dia bulan kelima pengobatan dia masih positif. Masih positif BTA-nya ya. Kenapa bisa? Karena normalnya adalah pada bulan kedua itu, bulan kedua pengobatan itu, atau di tahap awal, di akhir tahap awal atau fase intensif, itu ya, intinya bulan kedua biasanya itu BTA-nya sudah negatif. Biasanya negatif BTA-nya. Ya, terus kapan lagi? Apalagi pasien yang diobati kembali setelah putus obat. Jadi dia sudah lebih dari 1 bulan berobat, terus tiba-tiba dia stop. Nah, ini dikatakan putus obat. Nah,
Kayak gitu. Terus rekomendasi WHO. WHO dia bilang kalau panduan standar pengobatan TB itu dia 2 RHZE ditambah 4 RH, berarti 6 bulan ya. Ini panduan pengobatan standarnya. Rekomendasinya tingkat A, berarti memang sangat dianjurkan ini ya. Kayak gitu. Oke, next lagi. Nah, ini dosis-dosisnya jarang sekali ini dikasih masuk. Teman-teman harus tahu saja. Kalau misal jadi ada namanya obat obat TB itu sekarang dia diberikan dalam eh, anu KDT. Apa itu KDT? Kombinasi dosis tetap. Jadi kita orang zaman dahulu, bayangkan orang zaman dahulu yang tempo-tempo dulu. Jadi kalau mereka minum obat TB itu dia banyak dikasih. Ada 4 jenis obat. Bayangkan ada mi rifampicin-nya, ada mi isoniazid-nya, ada mi presenamid-nya, ada mi etambutol. Ada 4 jenis obat. Tapi kelemahannya adalah kadang-kadang ini dosisnya tidak sesuai, dosisnya salah, atau kadang-kadang pasien malas. Kenapa malas? Karena dia banyak sekali obatnya, nah minum. Ya, makanya kenapa ada yang menciptakan orang jenius yang bilang, oh, yang ciptakan ini KDT. Karena dengan adanya KDT ini, kita tidak perlu minum obat banyak-banyak saja, banyak-banyak. Tidak perlu kayak pusing minum obat karena dia obatnya itu digabung dalam satu 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 tempat. Toh, jadi kita tidak minum obat yang 4 jenis lagi, 1 jenis saja. Jadi, kayak gitu. Tapi dia disesuaikan sama berat badan. Kalau misal berat badannya di atas 30 sampai 37, dia cuma minum 2 tablet doang, ya. Kalau 38 sampai 54 dia 3 tablet. Ya, kalau misal berat badannya di atas 55 sampai 70 dia 4 tablet. Kalau misalnya di atas 70 ya baru dia minum 5 tablet. Ya, kalau orang-orang zaman dahulu dia harus 4 jenis obat nah minum dari vampicin, isoniazid, pyrazinamide sama etambutol. Ya, kayak gitu. Terus kita baca lagi ini di bawah. Ini keterangan dari apa ini? International Standard for TB Care edisi ketiga. Oh, ada juga nih kalau teman-teman baca di panduan Kemenkes ada juga yang masuk ini. Yang ini. Kemenkes tentang TB. Pokoknya itu kalau teman-teman baca itu panduan TB tentang Kemenkes itu panjang sekali berat 100 halaman. Tapi banyak sekali informasi di situ. Nah, jadi di sini Nana bilang respon terhadap pengobatan para pasien TB paru harus dimonitor dengan pemeriksaan mikroskopis. Ya, lanjutan pada fase selesainya fase intensif. Nah, apa dibilang intensif? Intensif itu adalah fase awal, ya. Fase awalnya tadi apa yang kubilang? Dia di 2 bulan pertama. Di kayak gitu. Ya, di sini dia bilang mikroskopis. Mikroskopis di sini apa? BTA. Di tadi yang aku bilang toh, BTA itu berfungsi untuk memantau pengobatan. TCM itu berfungsi untuk mendiagnosis. Kultur itu untuk gold standarnya, ya. Jadi kapan BTA dipakai? BTA dipakai untuk memantau pengobatan. Toh, makanya di sini saya bilang kalau orang sudah 2 bulan minum obat TB itu harus diperiksa lagi BTA-nya. Jadi BTA biasanya itu dia negatif biasanya. Tapi mungkin ada beberapa kasus dia masih positif. Oh, kalau dia masih positif, kita harus siap-siap apa? Siap-siap periksa kultur. Dia harus diperiksa kultur, harus siap-siap periksa kultur. Bisa jadi dia ada resisten. Ya, kenapa bisa ini dia masih positif? Tahu, padahal sudah 2 bulan, kemungkinan besar dia resisten obat TB-nya. Makanya harus diperiksa. Jika sputum masih positif di akhir fase intensif atau di bulan kedua, pemeriksaan mikroskopik dilakukan lagi pada bulan ketiga. Jadi ulang dilakukan pemeriksaan bulan ketiga. Dan jika tetap positif, maka kepekaan. Dia bilang kepekaan. Artinya kepekaan ini, pemeriksaan kepekaan ini artinya dia dilakukan kultur. Nah, jadi jangan lupa kalau misalnya dia masih positif di bulan bulan kedua, bisa langsung dikultur atau dilanjutkan pengobatannya, terus dilakukan pemeriksaan lagi BTA bulan ketiga, baru kalau misal masih positif, lalu dilakukan uji kepekaan atau dikultur. Ya. Apakah ini obat-obat TB-nya masih sensitif atau sudah resisten. Kalau misalnya sudah resisten, itu obat TB-nya harus diganti obat-obat yang lini kedua. Ya, kayak gitu. Nah ini tadi yang aku bilang. Nah, ini panduan tak di sini. Jadi kadang-kadang itu di soal dia tanya, oh pasiennya ini sudah berobat 2 bulan. Apa yang harus dilakukan kalau sudah 2 bulan? Ya gampang ya periksa BTA-nya lagi. Toh, periksa BTA. Ingat 2 bulan pertama pengobatan itu di akhir bulan kedua itu diperiksa BTA-nya. Ya, kalau misalnya masih positif, periksa lagi bulan ketiga. Nah, di sini ini diperiksa lagi anunya. Kalau misal masih positif bulan ketiga, ini kita curiga dia harus di kultur. Nah, kalau misal dia masih positif, ulang lagi diperiksa bulan kelima. Kalau misal dia masih positif bulan kelima, nah ini dia dikatakan kalau bulan kelima positif dikatakan apa? Gagal berobat. Ya, kayak gitu. Nah,
Jadi ingat pemeriksaannya itu bulan kedua, bulan ketiga, sama bulan kelima. Ya, bulan kedua itu diperiksa masih positif, ulang bulan ketiga. Bulan ketiga dia kira-kira masih positif, biasanya dianjurkan untuk pemeriksaan sensitivitas atau di kultur bakterinya. Mau ditahu apakah ini dia sudah apakah sudah terdapat resisten ataukah masih masih sensitif. Terus kalau misal dia masih positif lagi, ternyata di bulan kelima dia positif, ini sudah dikatakan lagi gagal berobat. Pasien gagal berobat. Dia artinya sudah tidak mempan nih dengan obat-obatan itu TB. Tuh biasanya dikasih obat-obatan yang lini kedua tadi. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga sering ditanya. Nah, satu, efek samping obat. Toh, dia rifampicin. Rifampicin ini yang paling sering adalah dia didapatkan hepatotoksik. Apa keluhan yang paling bisa muncul dengan hepatotoksik? Satu, matanya kuning. Jadi, terus didapatkan peningkatan SGOT, SGPT. Ya, dia meningkat. Apa tata laksananya? Ya, stop obatnya sampai kuningnya menghilang. Jadi, atau bisa diberikan hepatoprotektor. Misalnya apa? Misalnya kurkuma. Kurkuma ini penting untuk hepatoprotektor. Terus yang paling sering apa juga? Ini urinnya berwarna merah. Jadi kalau misal kasih ke obat TB, jangan lupa edukasi ke pasienmu. Oh, ini mungkin kencing tak warna merah karena efek samping obatnya. Tapi sebenarnya ini tidak berbahaya. Dia cuma merupakan efek metabolisme dari obat. Nanti kira kencing darah, ya kayak gitu. Jadi ingat, rifampicin itu yang paling sering masuk di soal itu yang pertama urinnya merah, yang kedua itu hepatotoksik. Ya, kemudian isoniazid. Isoniazid itu juga ini satu, dia neuropati perifer. Kalau misal dia neuropati perifer, itu apa dikasih? Dikasih B6. Apa nama lainnya B6? Pyridoxine. Ya, artinya apa neuropati perifer? Artinya dia kesemutan, ya, atau dia kram. Itu gejalanya neuropati perifer. Apa yang kita kasih ya? Apa obatnya dikasih pyridoxine atau vitamin B6 100 mg per hari. Terus apa lagi? Ini hepatotoksik ya. Jadi hampir semua obat-obatan TB itu dia hepatotoksik. Prinsipnya kalau dia hepatotoksik apa? Hentikan obatnya kalau misal dia ikterik. Jadi kapan kapan dilanjutkan kalau ikteriknya itu sudah hilang ya. Terus yang mana yang paling hepatotoksik? Yang ini pyrazinamide ya. Ini first one, the king of hepatotoksik ya. Jadi prinsipnya sama, di stop obatnya ya. Terus etambutol itu ingat dia berhubungan dengan gangguan penglihatan. Dia gangguan visus. Jadi kalau misalnya soal penglihatannya itu dia sudah kabur atau dia buta warna, terutama merah hijau, itu kemungkinan besar efek sampingnya etambutol. Sementara streptomycin, ini ingat obat-obatan streptomycin ini dia bersifat ototoksik. Di toksik itu dia toksik terhadap sistem vestibular. Itu makanya kenapa di sini keluhannya dia gangguan keseimbangan dan gangguan pendengaran. Jadi kayak gitu. Nah, ya, itu pun ini sebenarnya streptomycin jarang sekali dikasih sebenarnya. Prinsipnya itu orang kasih obat TB itu 2 RHZE ditambah 4 RH. Tidak ada streptomycin. Kapan dikasih streptomycin? Kalau misal dia sudah ada dicurigai dia harus diberikan pengobatan lini kedua. Kalau misal ada misal dia sudah berobat TB tapi gagal masih positif, atau dia putus obat, dia sudah berobat lebih dari 1 bulan terus dia stop, ya, atau dia gagal pengobatan, itu biasa biasa dikasih pengobatan lini kedua. Toh tadi lini kedua kan 2 RHZE ditambah S, toh RHZES ditambah RHZE ditambah 5 RH. Yang tadi aku bilang pengobatannya selama 8 bulan. Oke, mana? Oh, laptop. Next dulu. Oke, nah next lagi ya. Jadi ingat ya, ingat. Rifampicin itu yang paling sering masuk di soal itu keluhannya dia urinnya merah. Oh, tambah hepatotoksik, ya. Kemudian yang ketiga itu isoniazid, dia neuropati perifer, ya. Ingat obatnya dia B6, vitamin B6, kemudian presenamid itu hepatotoksik banget. Kalau etambutol itu penglihatan, ya. Kalau streptomycin itu kedengaran, ya. Kayak gitu. Nah, ini tadi yang bilang, kapan kita harus curiga obat ya resistensi obat ya? Satu, dia gagal pengobatan lini kedua. Yang kedua, BTA-nya masih positif setelah 3 bulan pengobatan. Kan tadi dia bulan kedua kan diperiksa. Ya, kalau misal masih positif, dilanjutkan ke bulan ketiga. Ya, kalau misal masih positif, kita curiga ini kemungkinan besar dia ada
resistensi terhadap OAT. Makanya di sini harus dilakukan pemeriksaan kultur. Jadi, tujuannya apa di kultur? Untuk lihat apakah dia ada resisten rifampicin atau resisten obat yang lain. Misalnya MDR ya, dia resisten terhadap rifampicin ditambah INH. Atau bahkan dia XDR. XDR itu dia tadi resisten terhadap rifampicin dan INH. Dalam hal ini MDR ditambah tadi lini kedua. Ya, tambah quinolone. Ya, ada 3 tadi yang XDR. Nah, kemudian lagi pasien TB pengobatan kategori 1 yang gagal. Jadi dia gagal, toh, atau pasien TB kategori 1 BTA yang masih positif pada akhir fase intensif, ya. Intensif apa tadi? Fase akhir intensif apa tadi? Yang di bulan kedua. Di Ingat tadi bulan kedua itu 2 bulan pertama itu dia fase awal atau nama lainnya fase intensif. Kalau misal dia pengobatan kategori 1 yang bulan kedua dia masih positif, maka itu kita curiga, ya, harus dicurigai kalau dia resisten obat. Apalagi TB kasus kambuh, entah itu dia sudah sembuh minum obat sudah 6 bulan tapi masih kambuh, atau TB yang lost follow up ini dia tidak terfollow up, atau TB yang mempunyai riwayat kontak erat dengan TB RO, atau pasien koinfeksi TB pada HIV, ya. Jadi ingat, salah satunya saja terpenuhi, segera rujuk ke Pasienkes untuk dilakukan pemeriksaan TCM. Ya, TCM tadi keuntungannya apa? Dia cepat. Yang kedua itu bisa melihat resistensi terhadap rifampicin. Ya, kayak gitu. Jika menunjukkan resistensi rifampicin, maka dilanjutkan uji KPK-an tuberkulosis. KPK-an uji tuberkulosis ini dia tujuannya untuk tahu apa? Untuk tahu apakah dia ada resisten terhadap INH atau OAT lini kedua. Ya, tadi yang aku bilang apa tadi lini kedua? Bisa amikacin, kanamisin, ya.